Shalom. Masih ada sukacita, amin. Ada kita percaya kita bisa hidup, kita bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sebelum itu mari kita mengatakan slogan kita, GKS Glory to Glories. Tuhan. Mari saat ini kita masuk pada hadirat Tuhan. Mari kita akan menyembah Raja kita, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Setiap kebaikan yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan
Memandang
buat setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan. Syukur Tuhan, di saat kami menyembah Engkau, kehadiran-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau lagi memuji Engkau, karena kami tahu di dalam nama-Mu ada kemenangan, di dalam nama-Mu ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di tempat yang tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Masih ada sukacita, amin. Masih memuji Tuhan. Mari kita katakan sekarang Prativa. Kuasa yang diurangnya, katakan
Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada penunjuk. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini berkumpul kembali di rumah ini untuk mengucapkan nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami ingin mengembalikan yang terbaik dari kami untuk rumah-Mu ini, persembahan untuk keluarga kami. Berkati kami kembali Bapak, dapat memberkati semua saudara kami. Terima kasih Bapak. Mari sama mengatakan Amin. Ya, sembari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita lakukan kita kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Bahasamu limpahan segalanya, dan mudahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Bahasamu limpahan segalanya, dan mudahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena awasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Persembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita membuka hati kita, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, telah kulihat bukti kasih. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika dengan
kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini masih ada mujizat. Hari ini masih ada terobosan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari masing-masing kita menyelidiki hati kita. Hari ini apa yang kau mau alami Tuhan Yesus sudah siapkan. Percaya hari ini ada mujizat kesembuhan, ada mujizat pemulihan, ada terobosan, ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita berdoa, katakan kepada Tuhan apa yang sedang kau perlukan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa segala pelanggaran kami. Hari ini Tuhan kami percaya tubuh dan darah-Mu sebagai lambang. Tuhan, Engkau menebus, Engkau membebaskan. Terima kasih Bapak Yesus. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan menerima lawatan-Mu, menerima pertolongan-Mu, menerima mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita, roti dan anggur kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kuduskan roti dan anggur ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan sebentar ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami menerima mujizat dan terobosan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami berbagai macam persoalan dipulihkan Tuhan. Kami mengalami terobosan Tuhan. Mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dan bukan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, melalui roti ini Tuhan, tubuh darah ini Tuhan, ada mujizat dalam keluarga dan pas keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus kita angkat pujian ini. Terima kasih. Kalau dia aja sih. Tetap pulang. Hadirat Tuhan. Kasih-Mu, Haleluya. Kau menderita matikan-Mu. Amin. Dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tuhan kami bersyukur. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah melihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita matikan-Mu. Dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Terimalah, makanlah, dan percaya saudara, hari ini ada mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 25. Terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita, tanda kita berserah. Hari ini masing-masing kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kiri kanan. Hari ini mari kita sama-sama bersyukur. Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan Kau sembuh. Semua masalah, persoalan dan pergumulan kami Tuhan, Engkau sudah selesai. Hari ini terimalah dengan iman, percaya ada mujizat dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah menerima pertolongan Tuhan katakan amin. Akan doa dan singkat terus. Saatnya kita akan mendengar firman dan kebenarannya. Mari kita akan angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh. Jawaban hidupku.
tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memberikan hatimu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima sorak-sorai Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Kau hadir di sini. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kepada kami bahwa Kau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, apapun kondisimu, apapun situasi, keadaan yang kau hadapi sekarang, percaya saudara, manusia tidak bisa menolong kita. Tetapi hari ini ada satu pribadi namanya Yesus, dia sanggup menolongmu saudara. Amin. Coba lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sanggup menolong. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Ada sukacita saudara. Amin. Haleluya. Baik saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan hari ini dari Kolose 3 ayat yang ke-23 saudara. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, tidak apa-apa, santai saja saudara ya. Tidak usah buru-buru. Kolose 3 ayat 23 sudah dapat semua, amin? Ya, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sebentar kita menunggu beberapa masih buka Alkitab. Oke. Kolose 3 ayat 23. Baik, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Oh, haleluya, berat saudara. Ya, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita mau melihat situasi dan kondisi ya sekitar kita saudara, ya, bagaimana kita mau berbuat untuk Tuhan saudara, sedangkan sesama kita orang percaya saja kita selalu kalah saudara. Ya, kita tidak tahan uji saudara. Hari ini kita mau melihat tema kita saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kesetiaanmu harus teruji. Berikan doa tepuk tangan Tuhan. Kesetiaanmu harus teruji. Saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan kita hari ini, saudara, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara semua yang hadir pada hari ini. Ya. Sebenarnya ada begitu besar pergumulan dalam kehidupan kita, tapi kita percaya saudaraku, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu memang sesuatu yang kata banyak orang mengatakan, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, saudara. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua hari ini, kalau engkau mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, percayalah, cepat atau lambat pada waktunya Tuhan engkau akan menikmati anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Amin, saudara. Amin. Mungkin orang di luar sana bisa berkata, saudaraku, ya, mana ada untuk Tuhan
Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Sampai hari ini kami belum melihat. Jangan khawatir, saudara. Hari ini sesuai dengan tema kita, saudaraku. Kesetiaanmu harus teruji. Kolose 3:23 ini dengan jelas mengatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu agar teruji bagaimana engkau sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara. Banyak hal yang perlu diuji, saudaraku, dalam kehidupan ini. Keluarga, rumah tangga pun harus diuji, saudara. Ada orang kelihatan berbahagia, saudara. Kemana-mana berdua-duaan seperti pengantin baru, saudara. Ya. Dilihat sekilas romantisnya bukan main romantis, saudara. Supaya dilihat orang, wah ini pasangan seimbang. Pasangan yang begini ini harus kita contoh. Saudaraku, hari ini kita harus menyelidiki hati. Perlu diuji, saudara. Ada banyak hal yang harus kita uji selain rumah tangga. Kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara. Hari ini kita ke gereja, minggu depan kita sudah tidak ke gereja, saudara. Ya, kalau saudara bekerja oke lah. Ya, tidak ada alasan. Tetapi kesetiaan kita ketika kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudaraku. Ya, firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama lagi. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Upahnya 0, saudara. Kalau untuk Tuhan kita lakukan, upahnya 0, saudara. Tidak ada kelihatan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua sore hari ini, ketika engkau melakukan sesuatu, segala sesuatu untuk Tuhan, saudaraku, maka percayalah, iman percayamu sudah menunjukkan satu sikap bahwa engkau layak diberkati Tuhan, saudara. Setiap janji Tuhan akan kau terima dalam kehidupanmu, saudara. Apakah engkau perlu diuji, saudara? Harus. Coba katakan ke kiri kananmu, apakah engkau perlu diuji? Sangat, saudara, jawabannya. Kalau engkau tidak diuji, engkau tidak diproses Tuhan, saudara. Saya mau katakan, ketika engkau mengalami sesuatu yang luar biasa, maka sesuatu yang luar biasa itu akan segera berlalu, saudara, dalam kehidupan. Engkau tidak bisa mengolahnya dengan baik, saudara. Hari ini kita lihat firman Tuhan tentang bagaimana kesetiaanmu harus teruji, saudaraku. Hari ini satu hal yang harus kita lihat, saudara. Kita baca bersama-sama di PowerPoint. 3, 2, 1. Berbuat dengan segenap hati. Mengapa harus kita lakukan dengan segenap hati, saudara? Saudara, kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak segenap hati, saudara, jangankan Tuhan menilai kita, sesama manusia aja kelihatan dari wajah kita, betul kan? Coba kita lakukan sesuatu itu dengan tidak segenap hati, saudara. Kelihatan, saudaraku. Ya, dari raut wajahmu kelihatan manis. Tapi setelah dikupas kulitnya makan asam rasanya, saudara. Ya, ada yang suka makan asam-asam di sini? Wah, suka ya. Kalau laki-laki suka makan asam-asam nggak apa-apa, saudara. Kalau perempuan ini suka makan asam-asam berbahaya, saudara. Perlu diuji. Ya. Jangan mau kita, saudaraku, melakukan segala sesuatu tidak dengan segenap hati kita. Saya mau katakan sekali lagi khusus untuk kita semua, jemaat GKSI Glory to Glory ini. Kalau kita mau gereja kita ini bertumbuh, berakar, berbuah lebat, saudara, tahun depan, maka mulai dari sekarang kita harus teruji, saudara. Mari kita bersama-sama mengambil bagian untuk melayani. Ya. Mari kita mengambil bagian singer, penerima tamu, menjadi WL, worship leader. Bila perlu, saudara, bantu saya di depan ibu saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
manusia. Artinya apa saudara? Ketika kita diuji saudara, ketika kita diproses, kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dia sanggup memampukan kita, dia sanggup menolong kita semua. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melewati segala sesuatu yang tidak baik saudara. Itulah kekuatan ketika kita diuji. Hari ini saya percaya saudara, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka kita sudah dapat hari ini intinya. Firman Tuhan katakan apa saudaraku? Firman Tuhan katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Saya pernah dengar video saudara, ya video di Facebook, seorang hamba Tuhan itu berkata, berbuat untuk Tuhan, berbuat untuk Tuhan, berbuat untuk Tuhan. Tetapi kalau di dalam itu ada masalah-masalah itu tidak diselesaikan, maka percayalah, sebentar lagi komunitas itu akan bubar. Mengapa? Sesama manusia kita tidak bisa diuji. Ya, di depan-depan kita terlihat, aduh baiknya bukan main, salam, apa kabar Pak? Ya, ternyata kita muak saudara dengan orang itu. Salam Pak, Bapak luar biasa. Apanya luar biasa? Sementara sebenarnya kita sedang mengolok-olok. Apa yang sebenarnya sedang iblis intai, sedang iblis tunggu untuk apa? Merusak segala sesuatu itu menjadi hancur saudara. Tetapi hari ini saya percaya saudara, ketika kita melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia saudara, maka percaya pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia saudara. Pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia. Coba kita melihat saudaraku poin yang pertama saudara. Kita baca firman Tuhan bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ternyata orang yang diuji Tuhan, yang melayani Tuhan, bukan hanya dihargai Tuhan saudara, tetapi sesama manusia juga menghargai kita saudara. Mengapa? Karena kita punya otoritas dari Tuhan. Amin saudara. Punya kuasa dari Tuhan, sehingga sesama manusia bisa melihat inilah orang yang takut akan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tinggal dalam kehidupannya, damai sejahtera Tuhan tinggal dalam kehidupannya, sehingga kemanapun dia pergi memberitakan Injil, menginjil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di situ banyak terjadi kemenangan. Firman Tuhan katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya apa saudara? Ketika kita diuji kesetiaan kita, Tuhan katakan kesetiaan itu tidak boleh meninggalkan kehidupan kita. Bagaimana kita mau diberkati Tuhan saudara? Kita tidak setia dengan Tuhan, kita tidak setia dengan pasangan kita, kita tidak setia dengan pekerjaan kita, tidak setia dengan pelayanan kita saudara. Bagaimana kita mau diberkati? Tetapi firman Tuhan hari ini katakan apa? Kalungkanlah itu pada lehermu. Ya, kalau dikasih kalung emas taruh di leher kita, senang saya rasa saudara ya, suka. Tetapi kalau yang diuji itu nggak suka, saudara, kasih persembahan itu juga teruji loh saudara. Ya, sungguh saudara. Ya, janji kita luar biasa. Tuhan, kalau saya diberkati, saya mau memberi ini, saya mau memberi itu. Setelah kita diberkati, rupanya kita teruji saudara, dicobai iblis saudara, sehingga kita tidak berani memberi saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Artinya saudara, kemenangan itu hanya ada dalam nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada saudara.
Amin, saudara. Coba lihat kiri kanan dulu, katakan kepada kiri kanan kita, engkau pasti menang. GKSI Glory to Glories. Kita lihat lagi, saudara. Ya. 3, 2, 1. Ia yang mengambil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Saudara, yang setia itu hari ini saya mau katakan kepada kita semua, hanya namanya Yesus. Ya. Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Coba engkau koreksi dirimu, selidiki hatimu. Mulai hari ini kalau engkau suka menyalahkan Tuhanmu, engkau suka menyalahkan Tuhanmu, bertobat, saudara. Tidak ada cara lain. Sehingga apa? Engkau mulai diuji Tuhan. Engkau boleh mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Saudara, ada satu ilustrasi hari ini yang sangat gampang dimengerti. Coba, di antara kita ini semuanya berdosa, saudara. Ada orang yang melakukan dosa, saudara. Ya, dia terus melakukan dosa, satu ketika nanti dia sadar, saudara. Dia sadar, dia kembali kepada Yesus. Apakah Yesus menerimanya, saudara? Amin. Coba tanya dulu kiri kanan kita. Terima enggak? Tanya dulu, saudara. Terima enggak? Amin. Terima enggak kalau kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan? Terima, saudaraku. Tetapi coba sesama manusia, kita bikin kesalahan. Suami istri aja ya. Kalau bikin kesalahan, istrinya datang, Dedi, sudahlah, lupakanlah masalahnya. Memang kau dasar perempuan goblok. Aduh, Tuhan Yesus. Seharusnya apa yang kita lakukan, saudara? Seperti Yesus dong. Ya, Dia yang memanggil kamu setia. Kalau istri atau suami kita, saudara, sudah mengakui situasi dan keadaan itu, terima dia, saudara. Jangan kau hakimi dia, saudaraku. Engkau melebihi Tuhan Yesus Kristus, saudara, tanpa kau sadari. Ya, hati-hati, saudara. Melani aja senyum, Melani. Amin, Melani ya. Amin ya. Firman Tuhan katakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi. Artinya apa, saudara? Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penggenapan dan janji firman Tuhan yang besar, yang tidak bisa kau lihat dengan mata jasmanimu, saudara. Ada berkat rohani yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanmu, dan Dia akan memberikan kepada engkau. Amin, saudara. Terus kita lihat lagi, saudara. Kita baca firman Tuhan yang bersama-sama, saudara. 3, 2, 1. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang dikasihinya, dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ulangan pasal 7 ayat ke-9. Saudara, saya mau katakan, saya ini bertobat dari keturunan kedua, 3 dari pihak kakek saya, bapak saya, dan saya. Belum full, saudara. Ya, tidak lahir dari keluarga Kristen, tidak. Kami lahir dari keluarga dulu belum Kristen, dari mulai kakek saya. Kemudian orang tua saya juga percaya, dan saya percaya, dan anak saya percaya. Baru keturunan berapa? Keempat. Firman Tuhan hari ini katakan apa? Beribu-ribu. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan mau menolong kita, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan. Tidak terbatas. Makanya Tuhan tidak melihat kita di sini ada yang agak putih, agak mancung hidungnya, atau agak coklat-coklat sedikit, atau rambutnya agak-agak tipis, agak-agak tebal sedikit, sudah tidak. Tuhan tidak melihat itu, saudara. Tetapi yang Tuhan lihat apa, saudara?
Tuhan selalu melihat dengan apa? Dengan kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allah dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang dicintai. Hari ini kita mendengar khotbah tentang kesetiaan. Kalau sudah berbicara tentang kesetiaan, saudara, bagaimana ketika engkau mula-mula jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana mula-mula engkau jatuh cinta kepada pasanganmu, saudara? Itu harus engkau ingat, harus diuji, saudara. Apakah engkau tahan ketika engkau mengalami berbagai macam persoalan? Kesetiaanmu itu luntur, saudara. Tidak seperti itu, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Coba mainkan dulu firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 kita baca firman Tuhan ini, saudara, supaya kita paham ya, kekuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sebenarnya sungguh amat sangat teruji, saudara. Tidak usah dites, tidak usah dicoba-coba lagi. Sebentar, saudara, ya. Loading sebentar. Oke, 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayat 13, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba yang melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi yang hebat itu bukan yang ada di depan ini, saudara. Yang hebat itu adalah janji firman Tuhan. Ketika engkau setia, engkau tahan diuji, maka engkau layak menerima setiap janji firman Tuhan dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, saudara. Jadi kalau kita batuk, pilek, demam, perlu dioperasi? Ya perlu dioperasi menurut ilmu dokter. Silakan saudara ambil resep dokter, periksa dokter, operasi dengan catatan apa? Kita tetap berdoa. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan agar setelah operasi tidak ada penyakit yang macam-macam. Jangan pernah takut, saudara. Mengapa Tuhan katakan sendiri? Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, saudara, tidak pernah terlambat, saudara. Mengapa janji Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita, saudara? Hari ini percaya, saudara, kesetiaanmu harus teruji. Agar apa? Engkau boleh mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Amin. Semangat, saudara, ya. Jangan tidak semangat. Mari kita melihat lagi, saudaraku, bagian terakhir firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya apa, saudara? Ketika kita setia, tahan diuji, saudara, di situ ada keselamatan, saudara. Ya. Orang-orang dengan setia yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan menerima mahkota kemuliaan, saudara. Mereka akan menerima keselamatan, saudaraku. Hari ini jangan takut, saudara. Masih ada Yesus. Amin. Masih ada Yesus dalam hidup. Kalau engkau takut, engkau bimbang, engkau khawatir, sebentar, ya, maju ke depan, kita berdoa. Jangan takut. Hari ini kesetiaanmu harus diuji, saudara. Harus diuji.
Sebagaimana engkau biasa melakukan hal-hal aktivitas, lakukan saja. Jangan pernah takut. Ya, firman Tuhan katakan berbahagialah. Jadi kalau engkau melakukan pekerjaanmu seperti biasa, lakukanlah dengan bahagia, saudara. Agar apa? Penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai hidup, menolong hidupmu. Hari ini saya percaya, saudara, ketika kita merasakan bahwa kita sangat diuji oleh Tuhan, kita merasakan tidak ada kekuatan baru lagi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara. Mari kau punya iman, terima pertolongan Tuhan, sebab Tuhanmu setia, Dia tidak pernah meninggalkan. Jose, maju ke depan. Yang terakhir, saudara, janji Allah di dalam kesetiaannya tidak pernah keliru dalam kehidupan saudara. Kalau Dia berkata, Dia setia, Dia mengasihi saudara, maka Dia pasti akan menggenapi dalam kehidupan saudara. Jangan pernah takut, saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, tidak ada janji yang tidak diuji. Setiap janji Tuhan harus diuji dalam kehidupan kita, agar ketika kita menerimanya, kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab setiap janji Tuhan berbentuk permanen dalam kehidupannya. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita angkat pujian Hatiku Tenang.